Halo, ketemu lagi dengan kami. Hari ini sahabat kami berada di jembatan Gentala Aras seperti Anda lihat itu ya. Gentala Aras itu jembatan yang menghubungkan antara Jambi seberang yang di sana, Jambi seberang ya, dengan kota Jambi. Ini kota Jambi sebelah sini sahabat. Nah, depan kita ini adalah rumah dinas Kapolda dan sampingnya rumah dinas Gubernur Jambi. Oke, seperti hari ini kita akan membahas seperti bagaimana Bang kami memulai bisnis properti dari awal, dari nol, dan menjadi YouTuber properti. Nah, ini yang menarik nih sahabat. Kemarin kan sesuai dengan pertanyaan dari sahabat kita, subscriber kami, Bang, bagaimana Abang memulai bisnis properti dari awal, dari nol, dan menjadi YouTuber di properti? Apa manfaat dari Abang jadi YouTuber properti? Nah, sahabat properti, tadi pertanyaan-pertanyaan itu ada lagi pertanyaan kita sambung dari subscriber kami. Bang, apakah waktu Abang memulai bisnis properti memang modalnya nol, atau ada investor? Dan siapa aja tim Abang? Dan bagaimana Abang mengelola awal? Apakah tanahnya dibeli atau dikerjasamakan, dan kalau dikerjasamakan bagaimana Abang mencari lahan tersebut? Nah, ini banyak sekali pertanyaan sahabat ya. Oke, kita akan bahas sahabat seperti kita kembali. Kami sebenarnya bisnis properti dari awal sahabat, seperti dimulai dari sebelum kami membuka sendiri di kota Jambi sahabat, kami telah bekerja di developer teman-teman kami di Jakarta sahabat Bruti. Nah, kebetulan profesi kami, saya sendiri seorang arsitek pada awalnya. Kami banyak merencanakan pekerjaan-pekerjaan developer, membuat set plan, membuat rumah, membuat gambar desain rumah, bestek, segala macam yang berhubungan dengan desain-desain yang dibutuhkan oleh developer. Nah, sekarang kami akan memberikan sedikit ulasan kepada Anda dari kenapa kita beralih jadi konsultan, kenapa dari konsultan bisa menjadi developer perumahan, apa penyebabnya. Nah, kebetulan sahabat properti, yang menjadi dasarnya adalah waktu kami bertempat tinggal berdomisili di Bumi Serpong Damai BSD, kami banyak berkawan, berteman dengan lingkungan kami adalah orang-orang yang bergerak di bidang developer perumahan, pebisnis semua, terutama bisnis perumahan, developer perumahan subsidi. Ada juga yang komersil sahabat properti. Dan jadi sering-sering ketemu. Jadi setelah kami amati, ternyata sahabat properti, kalau kita apa perbedaan konsultan, kontraktor, dan developer perumahan. Nah, di sini sahabat properti kita bisa menjawabkan kalau profesi dua ini, konsultan dan kontraktor, dua-duanya adalah profesi yang merupakan sifatnya jasa ya. Jadi pekerjaan orang, ada ownernya, kita yang ngerjain, atau proyek APBD, APBN itu konsultan dan kontraktor yang ngerjain. Jadi proyek orang lain. Ada juga sih proyek sendiri. Tapi beda dengan developer sahabat properti. Nah, developer ini, kalau kita menjadi developer ini agak unik sahabat properti, karena developer ini ternyata kita ownernya, kita pemilik perusahaan, dan kita yang modalin sendiri, kita yang mencari lahannya sendiri, kita yang ngurusin legalitasnya sendiri. Kita harus tahu seperti apa kondisi lapangan, kondisi market pasar. Nah, oke sahabat, tenang nyantai ya. Di pagi hari ini intro, di pagi hari yang cerah ini kebetulan tempatnya nyaman sekali sahabat seperti. Nah, ini kalau di sore hari ini dinamakan Ancol. Jadi kota Jambi itu juga ada Ancolnya sahabat ya. Nah, ini Ancol Jambi ya. Jadi kalau sore ini rame sahabat, rame sekali. Dan ini tuh Jambi seberang itu ada jembatan Gentala Aras. Nah, jembatan Aras itu jembatannya unik, tapi hanya bisa dilalui oleh pejalan kaki, tidak untuk mobil dan motor. Dan dipergunakan juga oleh masyarakat untuk sarana olahraga sore hari. Nah, oke, kita lanjut ya.
Setelah berpengalaman, setelah berteman banyak dengan developer perumahan subsidi di Tangerang dulu ya sahabat, ketika kami setelah ikut juga sebagai marketingnya, belajar bagaimana mengurus legalitas tanah, mencari lahan. Jadi yang paling rumit di bisnis properti ini sahabat properti, kita mencari lahan yang strategis, yang sesuai dengan apakah lokasi tersebut yang sesuai dengan market pasar perumahan yang akan kita bikin nanti. Nah, jadi tidak sembarangan para sahabat properti mencari lahan-lahan yang strategis, lokasi yang strategis, apalagi kalau kita mencari lahan lokasi tersebut kita mencari yang kerjasama sahabat properti. Nah, kenapa menariknya untuk bisa kerjasama sahabat properti? Jadi kalau dulu kami berpikir mungkinkah bisnis developer itu tanpa modal? Sebenarnya bisa, mungkin bisa, iya mungkin tidak sahabat properti. Karena begini, kami pernah bikin video sebelumnya, tidak mungkin bisnis properti itu tanpa nol modal, tapi harus ada modal sedikit. Modal tanah, oke lah, kita tidak pungkiri kita bisa aja kerjasama dengan lahan. Nah, cara mencari lahan kerjasama simpelnya sahabat properti, kalau kita baru-baru, carilah teman. Kita kan punya teman sahabat properti, ada teman, sahabat, kakak, mertua. Nah, lobby orang-orang terdekat dulu sahabat properti, lahannya yang bisa kita ajak kerjasama itu ya. Kedua, bagaimana Bang mencari investor yang mau mendanai proyek kita? Cari dulu teman-teman kita yang telah berhasil, yang telah bisa mendanai kita. Tentu kita banyak teman sahabat properti, teman SMP, SD, itu saja dulu. Atau teman dari kakak kita, dari saudara kita, teman dari teman kita. Nah, itu dulu jadi investor. Supaya kita ini kan baru sahabat, jadi belum punya branding, belum punya nama, orang belum tahu siapa kita. Sedangkan kita keinginan besar untuk jadi developer perumahan tanpa modal. Nah, ini persoalan sahabat properti. Pertama, lokasi, cari orang yang kita kenal. Pasti bisa, pasti dapat. Nggak usah besar-besar sahabat properti, kecil saja, yang penting lokasi strategis dan memang zonanya sesuai dengan peruntukan perumahan, bisnis perumahan dan properti. Kedua, cari pendanaan, cari teman, cari kawan sahabat properti yang kita kenal baik. Jadi dosa neko-neko jangan orang lain dulu, kalau orang lain payah sahabat properti. Jadi orang, teman, atau yang direkomendasikan oleh orang lain untuk kita. Itu. Jadi awal mula kami begitu sudah berpengalaman kerja sama orang. Jadi kerja sama orang itu penting sahabat properti, supaya kita tahu ilmunya, dimulai dari mana. Kita kadang-kadang bingungnya sahabat properti, kita tidak tahu memulai bisnis properti itu dari mana mulainya. Nah, kami memulai sahabat properti setelah kita kerja sama orang, kita tahu cara memulainya. Jadi kami riset dulu, kembali ke daerah. Kenapa kami tidak bertahan di Jakarta? Karena untuk bisa cari lahan kerjasama di Jakarta agak sulit sahabat properti ya, kecuali kita punya link yang luas. Nah, kebetulan juga kami kembali ke daerah, dan di daerah tanah memang masih murah sahabat properti, dan masih banyak teman-teman kita yang di sini yang punya lahan tanah yang bisa diajak kerjasama. Kedua, banyak juga teman-teman di daerah telah berhasil dan bisa kita ajak, bisa kita hire untuk bisa kita jadikan investor. Terus awal mula kita kembali ke setelah kita dapatkan lahan lokasi, balik lagi ya sahabat properti ya. Setelah kami mendapatkan lahan tanah lokasi di kita Jambi, kita riset beberapa lahan, tidak serta merta langsung dapat ya sahabat properti. Ada tanah yang saudara yang punya tapi tidak cocok untuk lokasi perumahan karena banyak faktor, yaitu teknis sifatnya. Kedua, setelah melalui riset survei beberapa kali ya, ada 40 kali 60 kali ya, baru kita ketemu lokasi yang strategis menurut kami ya, yang pembayarannya memang jatuh tempo, yang bisa diajak kerjasama lahannya. Terus baru kita bikin PT sahabat properti, kita bikin PT. Jadi modal kami pada saat itu hanya 12 juta aja dari awal untuk bikin PT. Terus kita punya 3 orang tim, jadi kita tidak sendiri sahabat properti. Jadi kalau usahakan kalau Anda awal-awal jangan sendiri sahabat properti, carilah tim yang bisa satu visi, satu cara berpikir dengan kita. Jadi berbeda-beda keahlian. Jadi kami 3 orang. Pertama saya seorang arsitek, kedua ada teman seorang ahli teknik sipil, ketiga ada seorang teman yang ahli
marketing. Nah, ini penting. Jadi kalau kolaborasi di 3 orang ini jadilah. Jadi kita sebagai perencana, kami perencana, teman kami yang ahli konsultan teknik sipil itu ahli menghitung. Jadi kalau dia lihat tanahnya seperti ini, cara menghitungnya begini, konstruksinya seperti itu, orang sipil yang ngerti ya. Terus teman kita yang marketing, yang ahli marketing, jelas dia akan melihat market pasar. Kalau lokasi tanah seperti ini, market pasarnya seperti ini. Oke. Nah, kita kembali setelah kita bikin PT, kita hire juga langsung yang punya lahan masuk ke akte, kita bertiga masuk di akte, yang investor juga masuk ke akte sahabat properti. Jadi semuanya kita masukkan ke akte, itu bisnis. Jadi kita tidak ada jatuh hutang namanya. Nah, itu cara cerdas bisnis properti ya. Jadi apapun yang terjadi, resiko sama kita tanggung sahabat properti. Tidak ada nanti jatuhnya hutang pribadi kepada investor maupun pemilik lahan. Nah, teknisnya bagaimana kerjasama dengan yang punya lahan dan bagaimana hitung-hitungan dengan investor, nanti kita bikin lagi videonya ya khusus. Nah, setelah PT itu terjadi sahabat properti, tidak bersama lama dieksekusi, artinya lahan sudah ada, yang mendanai proyek kami sudah ada karena ada investor, dan kami yang mengelola orang bertiga. Berjalanlah sahabat properti. Tapi nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bang bisa Abang menjadi YouTuber properti? Nah, ini ada sebabnya juga sahabat properti. Pada awal kita memasarkan produk properti kami itu dalam bentuk manual sahabat properti, dalam bentuk nyebaran brosur, karena pada saat itu 10 tahun yang lalu itu belum masih apa namanya, handphone masih handphone jadul ya, belum seperti sekarang ini kameranya sudah bagus yang bisa bikin handphone, yang bisa bikin apa namanya, yang bisa bikin video langsung. Nah, setelah itu, setelah kami berpikir karena banyaknya permintaan. Nah, ini dari karena ada sebabnya juga, ada permintaan dari calon customer kami, calon konsumen kami yang di luar kota yang tidak bisa ke lokasi melihat proyeknya seperti apa. Jadi calon konsumen ini seperti ada di luar kota yang mereka tidak mengerti, tidak bisa ke lokasi melihat, tapi mereka ingin mempunyai niat untuk membeli rumah produk kami. Nah, mereka mintakan supaya kami bikinkan videonya sahabat properti. Tolong bikinkan videonya Bang. Nah, kami kirim. Tapi video pada saat itu masih dalam durasinya masih sedikit ya, belum ada narasi. Nah, setelah kita berpikir, jadi teman kita punya ide, kenapa kita tidak buka channel video saja dalam bentuk YouTuber gitu, jadi YouTuber gitu, jalan untuk memasarkan produk-produk properti kita. Nah, maka lahirlah channel ini, MJI Properti Indonesia Fuad. Sebenarnya dulu MJI itu nama branding kami ya, Monin Zonin Indonesia, nama PT sebenarnya. Properti adalah branding, Fuad sama saya sendiri. Nah, lahirlah channel YouTube. Tak mau sahabat properti, suka nggak suka, kami jadi YouTuber sendiri. Perlu berbicara depan kamera seperti ini, belajar ternyata bisa sahabat properti. Nah, manfaat apa yang kita bisa dapatkan setelah jadi YouTuber properti? Pertama, yang jelas kita mudah memasarkan produk-produk properti kami yang ada di lapangan, di lokasi, dan bisa juga membantu proyek-proyek teman-teman kita, developer lain yang agak susah dalam hal penjualan. Kedua adalah kami sekarang mudah sekali mencari lokasi tanah sahabat properti, karena banyak sekali subscriber kami yang menawarkan tanah, setelah kami bukan membuat video seperti ini ya. Jadi branding kami sudah tercipta dengan sendiri karena ada video seperti ini. Itu enaknya sahabat properti. Ketiga, kita akan selalu menambah ilmu. Kebetulan ada kita dapat bimbingan dari YouTuber YouTube ya. Ada akademi YouTube namanya. Jadi kita diajarkan cara bernarasi, cara bikin video yang benar, cara editing yang benar. Hebat ya. Terus manfaatnya lagi Bang. Nah, jangan jelas manfaatnya banyak. Kita dapatkan bisa bermitra dengan YouTube dan akan mendapatkan uang dari YouTube. Ada penghasilan dari endorse ya sahabat properti. Ini enak ya sahabat properti. Ya, Anda tahulah kalau jadi YouTuber itu ada penghasilannya sahabat properti. Jadi kami sarankan kepada teman-teman developer muda, Anda harus jadi YouTuber juga sahabat properti. Anda harus jadi YouTuber. Apapun bisnis kita, pasarkan
bikin portofolio di YouTube gratis, free. Nah ini enaknya. Jadi apapun pekerjaan-pekerjaan kita taruh di portofolionya di YouTube. Tidak zamannya lagi sekarang menaruh portofolio dalam bentuk kertas tulisan, sahabat properti. Itu sudah ketinggalan. Oke, sahabat properti, jadi sudah terjawab ya bagaimana kami memulai bisnis properti dari nol dan menjadi YouTuber properti. Oke, kalau ada pertanyaan silakan di komen, dan kalau Anda belum bergabung di komunitas MJI Properti silakan bergabung, itu tidak banyak sahabat properti. Jadi kita bisa sharing-sharing, berbagi file, berbagi ilmu tentang bisnis properti. Oke, sukses untuk Anda. Salam dari Jambi, salam properti, salam sukses untuk Anda.